Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Hartono, dosen di jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengendalikan motor DC dengan menggunakan prinsip relay ladder logic, ya. Jadi aspek pengendaliannya meliputi kecepatan putar poros motor, kemudian arah putaran, kemudian on dan off maunya motor DC, ya. Nah, sebelum kita lihat bagaimana bentuk rangkaian relay ladder logicnya, saya perkenalkan dulu dengan perangkat elektronik yang disebut dengan dimmer, ya. Nah, dimmer adalah perangkat elektronik, ya. Dimmer adalah perangkat elektronik yang mampu mengatur besar daya listrik pada kaki keluarannya. Nah, jadi kalau kita lihat ini adalah contoh gambar, dua gambar ini, ya. Gambar ini adalah contoh dari dimmer, ya. Dimmer ini punya kaki input. Nah, ini kaki inputnya, ya, gitu. Kemudian dia juga punya kaki output, ya. Ini kaki outputnya. Tuh, ini kaki outputnya. Nah, kemudian dimmer ini punya apa ya? Punya speed controlnya, ya. Speed controlnya ini berupa apa ya? Potensiometer gitu mungkin. Ya. Jadi kalau speed controlnya ini diatur posisinya, maka output ini, ya, output pada kaki output dimmer itu energi listriknya akan berubah, ya. Saya kira seperti itu. Nah, ini adalah contoh dimmer juga. Kalau dilihat bagian bawahnya, ya, sama juga seperti yang bagian kanan ini. Dimmer ini punya kaki input. Ini kaki inputnya, ya. Kemudian dia juga punya kaki output, ya. Nah, seperti apa bentuk dimmer dan bagaimana cara mengatur keluaran daya listrik pada kaki outputnya, ya. Kita lihat saja dimmer ini sebelum kita pakai dimmer di dalam suatu rangkaian. Kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah dimmer, ya. Dimmer ini fungsinya untuk mengatur kecepatan putar motor DC. Nah, kalau kita lihat di bagian belakangnya, nah, ini adalah kaki inputnya. Ini kaki inputnya, kemudian ini kaki outputnya. Nah, pada dimmer ini ada apa ya? Ada pengatur daya output pada dimmer ini, ya. Di potensio ini merupakan pengatur untuk mengatur daya pada kaki output. Nah, mari kita coba kita pasang saja. Ini adalah power input positif, ya, yang ini positif. Itu power positif ini. Kemudian ini input negatifnya saya masukin juga. Itu, ya, negatifnya masukin. Oke, kita lihat lagi sekali lagi, ini positif, ini negatif. Kemudian
Ini outputnya ya, ini outputnya seperti itu. Ini juga kaki output saya pasangkan dengan motor DC gitu ya, outputnya motor DC. Nah mari kita lihat, kita coba, saya coba aja ininya ya. Jadi ini adalah dimmernya, saya colokin satu dayanya gitu. Nah, ini saya putar ya. Nah dimmer itu fungsinya dalam mengatur kecepatan putar motor DC dengan cara energi yang keluar pada kaki outputnya kita atur ya, kita ubah-ubah. Saya kira seperti itu. Nah bagaimana kalau kaki outputnya ini atau kaki motor yang masuk ke kaki output ini kita balik, apakah putarannya juga terbalik? Kita lihat saja. Ini putarannya adalah CW ya, CW. Saya pelankan aja biar kelihatan. Nah CW ini ya, ini CW. Coba kita balik, kutubnya ini atau kaki motornya kita balik ya. Apakah putarannya akan CCW? Mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, kira gitu. Oke, kita coba lagi. Nah gitu ya, jadi benar putarannya menjadi CCW ya, kira-kira begitu. Nah ini adalah fungsi dari dimmer. Nah, kita lanjutkan lagi bagaimana nanti kalau dimmer ini kita integrasikan dengan rangkaian pengendali motor DC yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah setelah kita mengenal dimmer, yang berikutnya bagaimana dimmer ini kita tempatkan pada rangkaian relay ladder logic ya. Nah rangkaian relay ladder logic yang terakhir itu seperti ini ya. Jadi pada rangkaian yang seperti ini itu relay ladder logic ini mampu mengendalikan arah putaran motor DC, kemudian on dan off-nya motor DC ya. Jadi di sini secara prinsipnya kita manfaatkan dua buah relay ya. Ada relay relay 1 dan relay 2. Itu saya kira seperti itu. Kemudian ada dua buah rangkaian dasar ya. Ini rangkaian dasar yang pertama seperti ini. Itu ya. Ini adalah rangkaian dasar yang kedua seperti ini, gitu ya. Rangkaian dasar yang kedua. Nah, kemudian bagian bawahnya ini sebenarnya adalah rangkaian logiknya ya. Rangkaian logiknya untuk mengatur motor DC ya. Nah, di sini limit switch yang digunakan untuk mengatur ya, untuk yang kita gunakan sebagai input untuk mengatur putaran motor DC ini ada 3 ya. Jadi ada limit switch 1, ini limit switch 1, kemudian limit switch 2 itu ya, kemudian ada limit switch 3 gitu. Nah limit switch 1 ini selain dipasangkan pada relay ke-1 juga dipasangkan pada relay 2 seperti ini ya. Demikian juga dengan limit switch 2 ya, kira-kira seperti itu. Nah rangkaian relay yang pertama atau rangkaian dasar relay yang pertama ini ya,
kita pakai untuk mengatur arah putaran motor DC ya. Nah ini jadi C12 itu adalah miliknya relay 1 ya, karena indeks pertamanya adalah 1. Nah jadi nanti arus itu akan mengalir dari sini ya sampai ke sini kalau C12 dan C13 ini tertutup atau close ya, kira-kira gitu. Nah ini diatur oleh relay yang pertama ini, ya, nyambung dan bukanya C12 dan C13 NC maupun C13 dan C12 NC ini, yang pertama tadi NO, yang kedua NC ini diatur oleh rangkaian relay yang pertama ini, kira-kira gitu ya. Kemudian bagaimana kalau sekarang yang nyambung itu adalah kontak NC. Nah, kalau yang nyambung kontak NC itu nanti arus akan lewat sini, gitu ya, akan lewat sini. Nah maka putaran motornya akan terbalik, kira-kira gitu ya. Nah kemudian rangkaian dasar yang kedua itu ya, rangkaian dasar yang kedua yang ini ya, ini adalah relay, rangkaian dasar relay yang kedua itu dipakai untuk ini nih, membuka dan menutup kontak C22NO ya. Jadi kalau LS1 diklik atau LS2 diklik, maka otomatis relay 2 ini akan aktif permanen dan ini akan nutup ya. Ini akan nutup. Akibatnya motor akan diberi energi listrik ya. Kemudian motor akan berputar arah CW atau CCW. Kita tidak bisa tentukan, tergantung pada apakah relay 1 ini sedang aktif atau sedang off, kira-kira seperti itu. Nah pada rangkaian ini ya, pada rangkaian ini antara rangkaian logik untuk mengatur motor DC dengan rangkaian dasar relaynya itu disambungkan pada catu daya yang sama, ini ya. Akibatnya apa? Akibatnya motor DC ini ya tidak bisa diatur arah kecepatan putarnya, karena motor DC ini secara prinsip disambungkan pada satu sumber daya yang nilainya tetap. Nah pada kesempatan ini kita akan coba bagaimana caranya supaya motor DC ini kecepatannya bisa diatur ya, kira-kira seperti itu. Nah supaya kecepatan motor DC ini bisa kita atur, kecepatan putarnya, kita perlukan dimmer tadi ya, Nah cuman sekarang masalahnya di mana cara memasang dimmernya. Nah kira-kira seperti ini. Jadi kita pisahkan sekarang rangkaian listrik untuk motor DC-nya ya, dan rangkaian listrik untuk rangkaian dasar relay ladder logiknya itu kita pisahkan ya. Jadi rangkaian motor DC-nya kalau tadi kita hubungkan dengan tegangan 12 volt yang ini, sekarang tidak. Jadi sumber arus atau sumber listrik untuk rangkaian yang bawah ini kita ambilkan dari dimmer ya. Jadi dimmer di bagian outputnya tentunya ya. Jadi nanti daya listrik yang mengalir melalui rangkaian yang bawah ini, itu akan sangat ditentukan oleh dimmernya ini ya, kira-kira seperti itu. Nah bagaimana bentuk asli dari
rangkaian nyatanya kira-kira seperti apa gitu ya, kita lihat saja pada praktek berikut ini, kira-kira seperti itu. Oke, kita terakhir sudah sampai pada pengendalian motor DC, baik arahnya maupun on off-nya ya. Kita ingat lagi sebentar. Nah, kalau saya klik ini, nah maka motor akan berputar ya. Dan kalau saya klik yang satunya lagi, putarannya akan terbalik ya. Nah, untuk mematikannya saya pakai limit shift yang ini ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat motor ini itu, ini kaki motornya ada dua ya, kaki motornya ini. Nah, ini, nah yang satu masuk sini, satunya lagi masuk ke relay yang ini ya, relay yang ini, kemudian ke sini lagi ya. Pada intinya seperti itu. Nah, kemudian penggeraknya itu dari sini nih ya, dari sini ya. Nah, ini penggeraknya ini, satu daya motor DC itu ini gitu ya. Nah, satu daya motor DC itu di sini. Nah, bagaimana caranya supaya motor DC ini dapat diatur kecepatannya? Maka catu daya motor DC yang semula saya sambungkan dengan catu daya 12 volt, ini saya copot, saya ganti dengan saya masukkan ke dimmer tadi ya, ke dimmernya ya. Jadi ini saya copot dulu, yang tadinya langsung ke catu daya DC ya, itu saya copot, saya ganti, saya masukkan ke outputnya dimmer ya. Nah, ini outputnya dimmer tuh yang ini outputnya dimmer. Oh, ini power. Nah, yang ini outputnya dimmer ya. Ini saya copot aja dulu ini. Itu ya, ini saya copot. Saya copot motor. Nah, ini itu ya. Ini untuk motornya, ini dimmernya saya copot seperti ini. Itu, kemudian satunya lagi ini ya, satunya lagi ini itu, kok ini jangan yang ini yang dicopot ya, jangan yang ini. Yang ininya yang sini ya, yang sini yang saya copot itu. Saya masukkan ke kaki dimmer yang satu ya, seperti ini itu. Nah, kemudian ini catu daya yang dari sumber ini ya, sumber listrik, positifnya yang sebelah luar ya, yang sebelah luar saya hidupkan dulu. Ini positifnya ya, itu. Belum masuk ya, masuk positifnya sebelah luar gitu. Kemudian negatifnya yang dalam. Ini harus teliti ini ya, karena kalau kebalik bisa bahaya. Oke ya. Nah, kemudian inputnya dimmer itu saya sambungkan dengan catu daya. Ini positif ya, positif catu daya ini. Itu. Terus satunya lagi negatifnya ya ke negatif ya, ke catu daya negatif seperti ini. Kita coba saja ya. Jadi dimmernya sudah saya pasang. Jadi sekarang motor DC ini
itu catu dayanya tidak langsung ke catu daya yang sini ya, yang sini, tapi saya masukkan ke dimmer ya. Kita lihat saja. Nah, ini adalah untuk mengaktifkan motor DC. Nah, udah pelan nih putarannya ya, artinya sudah terpengaruh oleh dimmer ini. Kalau saya mau mati ya, nah, kencengin ya, ini dimmernya gitu. Nah, kalau ingin mengubah arah putarannya ya seperti yang kemarin ini ya gitu. Kemudian limit switch untuk mematikannya seperti ini, limit switchnya ya. Kalau untuk mengaktifkan lagi ini gitu. Ya, untuk mengubah arah putarannya yang ini gitu. Nah, untuk mempercepat putarannya, nah, dimmernya kita atur. Oke. Ya. Gitu ya. Untuk mengubah arah putarannya ini, untuk mengubah arah putarannya ini lagi. Oke, yang ini untuk nyetelnya, untuk matiin ya. Ya, jadi seperti ini rangkaiannya ya. Kelihatan kabelnya ruwet, tapi kalau memang kabelnya ini diatur sedemikian rupa, diikuti satu-satu jalurnya ya tidak ruwet ya. Jadi kalau Anda ingin belajar yang benar itu harus dipraktekkan, cuman memang modalnya agak banyak ya untuk melakukan hal ini. Ya, mudah-mudahan demo tutorial ini dapat diikuti ya dan bermanfaat, kira-kira seperti itu. Nah, demikian tutorial saat ini. Saya akhiri saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.